4 tahun setelah penyebaran virus di Jepang, terlihat seorang sniper Umbrella yang sedang bertugas, namun pada akhirnya dia harus wafat juga, dan inilah laboratorium Umbrella cabang Tokyo, Jepang. Pusatnya Umbrella curiga ada di Banten ini mah, yang mau nama kotanya dijadikan latar pada film. Yuk sebutin dari mana aja, hehe. And you waited 30 minutes to tell me. Wah, ternyata si Wesker yang memimpin cabang Tokyo, tapi mereka sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya telah terdeteksi adanya penyusup, sehingga Satgas Umbrella pun langsung dikerahkan, dan itu ternyata... Sesuai janji si Alice, kalau dia akan mendatangi si Wesker dengan banyak pasukan, membuat si Wesker semu-semu hariwang karena dia tidak bisa lagi melihat pergerakan Alice CS yang sedang OTW ke pusat kendali laboratorium. Aji gile, dalam sekejap Umbrella cabang Tokyo pun diratakan. Mengetahui hal itu, si Wesker pun langsung bergegas pergi menggunakan pesawat, di mana pesawatnya itu sendiri sudah dilengkapi fitur anti rudal. Jelas peluru bedil tidak akan terasa. Faktanya, Alice yang asli dia sudah menunggu si Wesker di pesawat, cuma seluruh kloningannya pasti telah musnah. Yang lebih membagongkan dari itu, si Wesker menyuntikkan sebuah serum, diduga serum itu mampu menghilangkan seluruh kekuatan yang saat ini dimiliki si Alice. Dalam kata lain, Umbrella telah menerp si Alice habis-habisan di patch Resident kali ini, dan ketika si Wesker akan membunuh si Alice, pesawat yang tidak dikendalikan harus nabrak gunung kembar. Dengan tidak modarnya si Alice, apakah Umbrella serius ngenerpnya nih? Si Wesker juga menghilang begitu saja. 6 bulan pun telah berlalu sejak insiden itu.
Jadi Arkadia yang berada di Alaska menjadi tujuan si Madu Claire waktu itu sekarang lebih digembar-gemborkan lagi melalui radio, di mana si Alice setelah selesai dengan urusannya untuk menghancurkan semua lab cabang Umbrella, kini dirinya pun sedang OTW ke Alaska. Sesampainya di Alaska, banyak kapal mirip yang sedang terparkir, tapi anehnya si Alice tidak menemukan ada satu orang pun. Begitu menuju pantai, si Alice menemukan heli yang dipakai si Claire. Buktinya di sana terdapat buku yang waktu itu menjadi petunjuk untuk pergi ke Alaska. Tiba-tiba ada seseorang, sepertinya dia dari tadi telah memperhatikan si Alice, yang ternyata dia adalah... Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan si Claire? Karena dia sudah sangat kucel and dekumel sekitar 18 bulanan semenjak mereka berpisah, dan kini mereka kembali bertemu, itu juga hanya tinggal menyisakan si Claire saja. Singkat waktu, malamnya terpaksa si Alice ngikat si Claire. Ada sebuah benda yang menempel di tubuhnya. Mungkin itu penyebab kenapa si Claire tidak bisa mengingat apapun. Meski si Alice sudah menceritakan dari awal mula pertemuan hingga kalian berangkat menuju Arkadia, si Claire sama sekali tidak mengingatnya. Setelah mengetahui Arkadia yang ada di Alaska ternyata tidak seindah yang ditulis di buku, si Alice memutuskan akan pergi ke Prince Rupert dan British Columbia tanpa si Alice sadari. Dengan membawa si Claire yang entah sudah diapakan oleh Umbrella, mereka jadi bisa memantau bahkan mendengar apa yang dikatakan si Alice. Dan ketika melintas di atas kota LA di tengah lautan zombie, ternyata masih ada survivor yang dimana si Alice yang selalu senang ketika melihat ada yang masih selamat, dia pun akan mendaratkan pesawatnya di sana. GG Wepret. Jadi mereka ini terdiri dari si Botak Luther, si Ayang Kristal, dan si Jurik Bennett. Mereka sangat antusias sekali ketika melihat pesawat si Alice mengudara, karena mereka pikir itu adalah jawaban atas sinyal yang selalu mereka kirimkan ke Arkadia. Mengira kalau si Alice adalah utusan Arkadia untuk menjemput mereka, tapi seketika mereka pun kembali lunglai tatkala mengetahui kalau Arkadia tidak seperti yang kalian dengar di radio. Si Alice pun menceritakannya pada si Luther. Dia memang pernah ke Alaska dan melihat kota kecil Arkadia tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dibantah si Luther kalau Arkadia itu bukan sebuah kota, melainkan kapal besar bernama Arkadia yang berada di tengah laut. Mengetahui hal itu, lantas si Alice pun menanyakannya pada si Madu Claire, dan ternyata dia tahu ada kapal Arkadia di sana. Tapi sampai saat ini si Claire baru mengingat ketika mendarat di pantai langsung datang beberapa orang yang katanya akan menolong. Setelah itu, dia belum bisa mengingatnya dan masih bingung kemana mereka pergi. Wah, gak bahaya tah. Jadi sekarang ini mereka lagi mencari cara supaya bisa sampai ke kapal Arkadia. Sangat tidak memungkinkan naik pesawat si Alice karena cuma cukup untuk berdua saja. Untungnya satu zombie yang menggali tanah tadi terdengar suaranya oleh orang bernama Wendell yang sedang menjaga tahanan. Dan si Luther pun pergi untuk memeriksanya. Di saat itulah si tahanan bernama Chris ini, SKSD, sok kenal sok dekat sama si Alice, meyakinkan si Alice kalau dirinya bukanlah tahanan.
tahanan karena dia katanya adalah anggota TNI yang menjadikan tempat ini sebagai benteng pertahanan terakhir, tapi semua berubah tatkala makhluk itu semakin banyak hingga perintah dari gubernur pun keluar untuk melepaskan seluruh tahanan guna untuk menambah daya gedor dalam memerangi makhluk aneh itu. Namun di saat para TNI ditarik mundur, tiba-tiba ada satu tahanan menyergapnya hingga tak sadarkan diri. Tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang jelas semua anggota TNI telah pergi, sedangkan Ai sadar-sadar sudah berada di sini. Si Chris terus meyakinkan si Alice, jika kau bisa melepaskanku, maka aku akan membantumu untuk keluar dari sini karena cuma akulah yang tahu jalan keluarnya. You're gonna need me! Alasan si Luther tidak membebaskannya karena katanya dari sorot mata si Chris tercermin seorang pembunuh dan si Luther tidak bisa mengambil resiko, yang padahal dia hanya mengira-ngira karena ketika disuruh melihat mata si Alice, si Luther tidak bisa menjawab seperti apa orangnya si Alice ini. Holy shit. Wala yung buah edan zombie jenis apa cina ini gengs? Para zombie ini sepertinya berkumpul di lemah abang. Kembali ke si Alice yang ngokok alias tidak mandi berbulan-bulan. Diantar si Luther ke sumur. Kami beruntung karena sampai saat ini air masih ngocor dengan deras. Koploy Sia Wendell dari gerak-gerik dan bebengetannya mah dia seorang pengocok gengs, pengocok kartu langganan jadi RT. Wah, ini dia si zombie undur-undur. Kalau begini caranya mah udah gak ada tempat aman lagi. Si Alice pun langsung teringat dengan si Chris dan hasil voting banyak yang setuju untuk membebaskannya. Fakta yang lebih mengejutkannya lagi, si Chris ternyata mengenali si Claire. Katanya si Claire adalah adanya, tapi ingatan si Claire belum pulih. Cuma setelah alat yang menempel di tubuhnya dilepas, dia berangsur-angsur mulai mengingatnya. Si Chris pun mulai memimpin semuanya untuk keluar dari tempat ini. Di balik pintu itu ada kendaraan UVV, bukan APP, yaitu kendaraan berlapis baja yang suka digunakan mengangkut tahanan ketika terjadi kerusuhan. Dilengkapi meriam air dan ban berukuran 16 dengan 20 tempat duduk cukup untuk melintas di tengah tsunami zombie. Tapi meskipun begitu mereka tetap membutuhkan senjata dan si Chris juga tahu tempatnya karena ketika para TNI ditempatkan di sini, kami menyimpan senjata di lantai bawah. Ya, masalahnya zombie kentung mulai mendobrak pagar dengan gegenirnya di saat yang lain mencoba membuying time. Meskipun si kentung ini tidak mempan di headshot, sebagian membobol kunci, sedangkan si Chris dan si Alice pergi ke lantai bawah untuk mengambil senjata. Masalah tidak berhenti di si kentung tatkala lantai bawahnya sudah terendam air akibat listrik yang mati. Tapi datang juga si Kristal ke sana untuk membantu. Katanya dia adalah atlet balap ngojai. Zombie lumut juga hadir dong, tapi untungnya mereka bisa sampai meskipun si Ayang Kristal harus menjadi korban. Di atas mereka berhasil membobol gembok, tapi kabar buruknya UPP tidak bisa dijalankan saat ini karena mesinnya ada di luar dan butuh waktu paling cepat seminggu untuk kembali merakitnya. Kan makanya saya namain si Jurik Bennett, jadi dia menyingkirkan si Ortiz supaya bisa dengan mulus menggunakan pesawat si Alice untuk OTW ke Arcadia. We can't go back that way.
Do this! Open door. Gila, si Umbrella gak serius nih, ngendap si alisnya masih sangat OP dia. Storm drains lead to the sewers. Sewers lead to the I got you back. Iya deh, si kentung gak bisa dimodarin, di headshot berkali-kali pun masih bisa berdiri. Apanya? Anunya? Akhirnya pakai bedil odong-odong mah tumbang juga bedil koinnya, gengs. Mereka pun langsung bergegas nyusul yang lain melalui lubang hasil galian zombie undur-undur, diduga ini mengarah ke saluran pembuangan. Go. Wah, lagi-lagi si Luther pun ternyata umurnya tidak lama dan singkat waktu mereka pun berlayar menuju Arkadia, gak tahu dapat dari mana perahunya. Sesampainya di kapal ada pesawat yang ditumpangi si Jurik Bennett ngajugrug di situ, artinya dia telah berhasil dan ketika masuk ke dalam, anehnya di kapal tidak ada satupun orang tapi kondisi kapal mulai dari bahan bakar hingga tenaga semuanya normal, hanya terdapat catatan kalau sekoci kapal telah diluncurkan sejak 3 hari yang lalu. Tertulis juga di kapal ini masih ada sekitar 2000-an survivor, mereka pun memutuskan akan mencarinya ke setiap sudut kapal, membagongkannya terdapat logo Umbrella di pintu, menandakan kalau kapal Arkadia ini adalah miliknya PT Umbrella. Hal itu membuat puzzle-puzzle yang hilang dalam tangkuraknya si Madu Claire kini sedikit demi sedikit mulai terkumpul. Jadi Umbrella sengaja membuat orang-orang pikun dan siaran radio itu juga adalah pancingan supaya para survivor datang ke Arkadia mengumpulkan orang-orang yang entah tujuannya apa, dan pintu pun seketika terbuka dengan sendirinya. It's a trap.
holding survivors to experiment on them. Ternyata setiap orang yang datang dijadikan kelinci percobaan oleh Umbrella. Di situ juga ada si Kemat dan sama dia juga tidak ingat apa-apa. Tapi si Alice menemukan beberapa tabung yang berdarah-darah. Dia pun bisa tahu apa yang telah dilakukan Umbrella, bisa jadi zombie kentung dan zombie undur-undur itu juga ciptaan Umbrella. Lantas si Alice pun mengikuti kemana darah itu berakhir. Dia menemukan bom yang sama seperti yang ada di laboratorium cabang Tokyo. Dan setelah terus berjalan sampai ke ujung, ternyata si Wesker lah yang berada di kapal Arcadia ini dan sudah menunggu kedatangan si Alice. Stop. Aji gile, para rabies pun takluk sama si Wesker mah yang secara tiba-tiba si Bennett mendodongkan pistol. Dia lebih memilih jadi jongosnya si Wesker daripada dijadikan bahan eksperimen. Si Wesker pun memberitahu si Alice kalau dirinya terselamatkan oleh Peruste saat insiden kecelakaan pesawat Thea dan kini dirinya pun bisa merasakan kekuatan dari Peruste akan lebih sempurna lagi jika si Wesker bisa menyedot darah si Alice. Who the fuck are you? Kekuatan, kecepatan, tapi efek regennya sangat lambat. Kenapa gak dibunuh saja sih? Setelah pulih, si Bennett jadi sarapannya si Wesker, sedangkan si Alice CS membebaskan seluruh para survivor dan yang terjadi si Wesker berhasil kabur. Ya, cek uing ge naon, kan kapalnya pasti diledakin sama persis ketika meledakkan cabang Tokyo. Tapi nyata ternyata kali ini bukan si Alice yang sudah menunggu di pesawat, melainkan bomnya sudah si Alice pindahkan ke pesawat. Deng, kirain teh akan jadi jahat terkuat, dan di sisi lain secara mengejutkan si Luther juga berhasil selamat panjang umur. Kembali ke kapal, si Alice tetap akan mewujudkan janji manis Arcadia dengan kembali menyiarkan radio menggunakan suaranya, berharap di luaran sana masih banyak para survivor dan bisa datang ke Arcadia. Namun faktanya yang datang adalah puluhan pesawat tempur Satgas Umbrella. Wah, Satgas-Satgas ini berada di bawah komando si Valentine, gengs, yang sudah dimodif Umbrella. Kebayang tuh sih gimana ramenya? Makanya yuk like-like, komen-komen biar rame. Haha, bye-bye.